Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MNC Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MNC Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MNC Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Semua sebelum ini tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas sebuah komentar, yaitu Bang, CBDK dan Ratu itu bisa nggak sih buat investasi? Nah, karena sebenarnya saya bikin konten ini adalah buat IPO Hunter ya guys ya. Mungkin teman-teman biar tahu nih, saya bahas saham IPO ini, bahas saham IPO ya di EIPO. Itu konsepnya IPO Hunter, teman-teman, bukan invest ya, bukan investasi. Jadi saya itu nggak beli terus simpen gitu, enggak guys. Saya itu bikin video-video tentang IPO itu hanya beli saat IPO, terus manfaatin momen ya 2-7 hari aja terus jual. Biasanya paling lama atau maksimal itu saya pegang 7 hari. Kalau ini guys, saham-saham ini itu paling maksimal 7 hari. Nah, nanti kalau misalnya mau investasi, ya saya pikir lagi nanti gitu guys. Dan saya memang jarang sih untuk investasi. Saya metodenya swing soalnya teman-teman. Jadi saya nggak invest ya di saham-saham ini. Nah, tapi kalau teman-teman mau invest, nah teman-teman harus perhatikan ini, yaitu perkiraan dividennya itu berapa. Baru teman-teman itu kepikiran untuk invest atau enggak saham ini. Nah, coba kita akan cek ya sesuai dengan pertanyaan, apakah saham Ratu dan CBDK ya, nih guys, CBDK. Ini kan yang paling rame tuh Ratu dan CBDK nih. Ya, dua ini karena ini punyanya konglomerat lah seperti itu. Nah, apakah enak buat investasi? Nah, teman-teman cek dividennya kira-kira berapa dulu, teman-teman. Kalau menarik ya mungkin bisa lah buat invest. Tapi di video-video saya ini saya nggak pernah ngerekom invest ya, teman-teman. Saya ngerekom hanya IPO Hunter dan swing aja. Oke, kita lihat teman-teman. Ya, yang pertama yaitu saham PIK 2 atau CBDK ya. Nah, teman-teman lihat di sini ketik aja dividen. Nah, itu ada di halaman mana, guys? Nah, ada di halaman 19 ya, kebijakan dividen. Dan teman-teman baca di sini ya. Perseroan akan membayarkan dividen ya tunai kepada pemegang saham perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya, berarti maksimal teman-teman. Maksimal 40%. Nah, ya dari saldo laba positif setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2024. Berarti CBDK ini kemungkinan besar ya tahun depan akan langsung bagi dividen, teman-teman, tapi paling banyak 40%. Nah, biasanya guys yang saya perhatikan gitu ya, kalau saham IPO itu dia akan bagi seperti ini maksimal, atau harusnya biasanya itu lebih dari 50%-nya. Berarti rentangnya tuh gini, misalnya sebuah perusahaan itu menjanjikan 40% maksimal. Berarti dia mungkin akan membagikan setengahnya doang atau lebih tinggi. Jadi dia akan membagikan 20% sampai 40% laba. Kayak gitu guys, biasanya seperti itu. Mungkin dia bisa membagikan 30% dari laba atau 25% dari laba seperti itu, atau 20% dari laba, oke. Tapi sangat jarang yang dia itu bagi setengah lebih sedikit daripada yang dia janjikan. Misalnya, CBDK tahun depan mau bagi cuman 10% dari laba doang. Itu sangat jarang terjadi kalau saham IPO. Kayak gitu guys, atau malah nggak bagi sama sekali. Ya, nggak bagi sama sekali atau dia bagi lebih dari 50% apa yang dia janjikan. Biasanya seperti itu, guys. Nah, kalau CBDK ini saya kira karena dia punya konglomerat ya harusnya sih bisa bagi lah ya, kayak gitu, guys ya. Nah, kita anggaplah 40%. Berapa sih dividennya, teman-teman, gitu ya. Nah, kita lihat teman-teman di sini. Nah, CBDK itu punya IPS 93 ya. Oh, ini sih, guys ya. IPS-nya 187 yang udah kita setahunkan. Nah, berarti tinggal dihitung berapa dividen dari CBDK, teman-teman, kalau dia bagi maksimal sesuai janjinya. Berarti 187 ya, guys, di sini dikurangin 60% tentunya ya, karena yang dibagikan 40.
Nah, berarti dia bagi dividen sekitaran segini, kita anggap 75 lah. Ya, 75 ya, kita anggaplah ya 75 dibagikan harga deal di sini, teman-teman. Harga deal 40,60. Sama dengan kali 100. Nah, jadi guys ya, CBDK itu hanya akan membagikan tuh dividen yield-nya itu cuma 1,8%. Ya. Kecil banget guys, ya masih mending BRI, BNI kayak seperti itu kalau teman-teman mau investasi ya. Tapi ya ini mungkin teman-teman berharap capital gain-nya ya is okay kayak gitu guys ya. Ya saya juga kalau saya jadi Ipo Hunter saya juga harap capital gain-nya. Saya nggak pernah ngarep dividen dari Ipo Hunter, nggak pernah. Dari saham Ipo tuh saya nggak pernah ngarep dividen ya. Saya ngarep cuman capital gain, makanya saya pesen. Ya jadi saya ngarep capital gain-nya. Sebenarnya ini maksimal segini ya kalau dia harganya di 4.000. Kalau dia naik terus sampai 12.000 ya kita lihat ya, misalnya CBDK beggar nih sampai 8.000 misalnya, alhamdulillah amin gitu ya. Nah dibagi 8.000 misalnya, yes, cuman 1% aja kurang ya. Jadi kalau buat dividen hunter atau mau investasi kayaknya agak masuk akal gitu kalau beli CBDK. Nah kalau buat kalau buat Ipo Hunter ya oke lah guys ya, makanya kita pesen kayak gitu. Begitu ya guys ya, perkiraan dividen dari CBDK. Nah kita lanjut saham yang berikutnya yaitu Ratu, teman-teman. Ya ini Ratu ada di halaman 28 ya. Di sini dia itu mau bagi dividen, teman-teman, sebanyak-banyaknya tuh 60%. Ya, kita lihat apakah Raja bagi dividen. Nah kayak gitu kan, kayak ini udah anak usaha Raja ya. Kalau Raja bagi berarti Ratu ya bagi. Kita lihat Raja, teman-teman. Mana sih ya? Raja bagi ya. Raja bagi berarti Ratu ya bagi. Nah, dia itu maksimalnya itu adalah 60%. Nah, ya biasanya berarti dia akan bagi dividen rentang 30 sampai 60 lah. Biasa seperti itu, guys. Karena dia janjinya itu 60, nah biasanya dia akan bagi 30 sampai 60 gitu. Nah, kita hitung kira-kira berapa nih ya dividennya Ratu. Nah, Ratu itu IPS-nya 94,27 ya. Kita anggap 95 ya. Ini kan perkiraan, guys. Nah, dikurangin 40% ya. Karena yang mau dibagi kan 60. Nah, berarti Ratu itu akan bagi dividen itu maksimal 57. Ya, berarti rentangnya kisaran 30 sampai 57 lah kayak gitu, guys. Nah, kita anggap 57 ya. Dia mau bagi dividen itu bentar nih ya. Berarti mulai ini ya. Tahun ini mau bagi dividen, teman-teman, 2025 sama kayak CBDK. CBDK juga langsung bagi dividen. Si Ratu juga sama, guys. Oke, kita hitung, teman-teman ya. 57. Nah, Ipo Ratu itu dealnya di berapa, guys? Oke, Ipo Ratu itu dia dealnya di 1150 ya. Kita bagi ya. 1150. Nice. Kali 100. Nah, masih mending, guys. Nah, kalau misalnya saya ditanya tadi ya, Bang, CBDK dan Ratu itu bisa nggak buat investasi? Nah, kalau menurut hitung-hitungan untung, dividen, dan ya namanya investasi kan dia mau dapat dividen kan? Ya berarti masih untung beli Ratu daripada si CBDK kalau teman-teman mau ngarep dividen. Tapi kan saya cuma ngarahnya itu capital gain aja buat Ipo Hunter ya. Ini masih oke, guys, untuk si Ratu. Masih dividennya masih 5% nih. Ya, si Ratu. Dengan harga yang sekarang. Kayak gitu, guys. Jadi istilahnya bisalah buat disimpan agak lama gitu kalau si saham Ratu kayak gitu, guys. Kalau misalnya turun berarti dividen yield-nya makin gede kan. Jadi masih oke, guys, untuk si Ratu ini buat dijadikan dividen hunter. Ini rata-rata ya lebih gede lah daripada dividen Access gitu ya, daripada dividen apalagi Telkom. Nah, ini setara dividen Telkom lah, maybe seperti itu, guys. Oke, Mas Bro ya, mungkin kita jam masih dari kita. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.